Tapi dari balik layar di negara lain, seseorang menyimpan salinan dokumen itu dan memutar ulang rekaman pengakuan Farhan. Suara Farhan bergema, "Jika kalian dengar ini, maka permainan belum usai." Sore itu, matahari Dubai menggantung rendah, menyiramkan cahaya keemasan yang menimpa kaca-kaca raksasa Dubai Mall. Arfan baru saja selesai memperbaiki sistem pendingin di lantai 3. Seragam teknisinya basah oleh keringat, tangan kirinya masih memegang obeng kecil yang belum sempat dikembalikan. Ia melirik jam tangan murahan yang sudah retak ujungnya. Sudah hampir pukul 5. Waktunya pulang. Langkahnya ia percepat, melewati deretan butik mewah yang tak pernah bisa ia jamah. Dunia di sekelilingnya penuh kilau. Wanita-wanita berpakaian mahal, aroma parfum mahal, dan suara tawa para turis. Tapi bagi Arfan, semua itu hanya latar belakang dalam kehidupan yang sederhana, sampai matanya menangkap pemandangan tak biasa. Seorang wanita berkerudung merah marun, mengenakan abaya elegan, tampak kebingungan di persimpangan jalan keluar. Ponselnya terjatuh, dan ia menunduk untuk memungutnya. Tiba-tiba, brak, sebuah mobil hitam melaju kencang dari parkiran bawah tanah, keluar dari arah yang seharusnya tak boleh dilewati. Teriakan orang-orang terdengar. Arfan bergerak refleks. Dalam sepersekian detik, ia menerjang wanita itu, menarik tubuhnya menjauh dari jalur mobil. Tubuh mereka terjatuh menghantam lantai marmer keras. Suara decitan ban menggema, lalu mobil itu melesat pergi tanpa sempat dikenali siapa pengemudinya. Wanita itu menggenggam tangan Arfan kuat-kuat, napasnya memburu. Wajahnya begitu dekat. Cantik. Matanya coklat madu, namun kini berkaca-kaca. Ia tak mengucapkan terima kasih, hanya terdiam lama, seakan tak percaya masih hidup. Anda tak apa-apa?" tanya Arfan terbata, suara Jawanya kentara. Wanita itu mengangguk pelan, tapi tangannya tak melepas genggaman. Orang-orang mulai berkerumun, beberapa mengambil gambar dengan ponsel. Petugas keamanan datang tergesa. Salah satu dari mereka mengenali wanita itu dan langsung berubah ekspresi. "Madam Leila, Anda terluka?" Wanita itu menggeleng, matanya masih tertuju pada Arfan. Lalu ia berkata dengan suara serak, namun tegas, "Dia penyelamatku. Jangan ganggu dia." Petugas itu terdiam. Bahkan mereka menunduk sedikit, hormat. Nama itu membuat Arfan mengernyit. Leila. Nama yang asing baginya, tapi tampak ditakuti oleh semua yang mendengarnya. Setengah jam kemudian, Arfan dibawa ke ruangan medis mall untuk diperiksa atas perintah Madam Leila. Tubuhnya hanya lecet, tapi pikirannya tak tenang. Pintu terbuka. Leila masuk dengan langkah pelan. Rambut hitamnya kini terurai, wajahnya tak lagi setegang sebelumnya. Ia duduk di hadapan Arfan, menatapnya dalam-dalam. "Aku tidak biasa diselamatkan oleh pria," katanya pelan. "Apalagi, pria biasa." Arfan tersedak kecil mendengarnya. "Maaf, saya hanya refleks. Saya gak tahu siapa Anda, sumpah." Leila tersenyum tipis. "Dan itu justru alasan kenapa aku ingin mengenalmu." Arfan menelan ludah. "Saya cuma teknisi, Bu. Kerja di gedung ini udah 3 tahun. Leila, panggil saja aku Leila. Jangan terlalu sopan. Kau menyelamatkan nyawaku. Itu lebih dari cukup untuk membuatku berhutang." Bisiknya, nadanya dalam. Keesokan harinya, dunia Arfan mulai berubah. Ia merasa ada yang mengikutinya. Bayangan pria berbaju hitam terlihat di balik pilar gedung parkir. Motor tanpa plat mondar-mandir di dekat kontrakannya. Bahkan ketika ia membeli teh tarik di warung dekat masjid kecil, seorang pria Arab mendekat dan hanya menatapnya tanpa berkedip. Malamnya, ia menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Kau seharusnya tidak ikut campur." Arfan mulai panik. Tapi ia terlalu takut untuk mengadu ke polisi, karena siapa dirinya? Hanya buruh rendahan di negeri orang. Namun yang paling mengganggunya adalah satu hal. Mengapa wanita seperti Leila Al-Zahra bisa begitu mudah tertarik pada orang seperti dirinya? Dan,
Apakah insiden kemarin memang kecelakaan, atau sebuah peringatan? Dan di saat malam makin larut, Arfan tak tahu bahwa kamera pengintai mall telah merekam segalanya. Termasuk saat Leila menggenggam tangannya lebih lama dari seharusnya. Esok harinya, ketika matahari sudah meninggi dan debu kota mulai menari di antara tiupan AC luar gedung, ponsel Arfan bergetar pelan. Nomor tak dikenal. Dengan ragu ia buka pesannya. Maukah kamu makan malam bersamaku malam ini? Aku ingin berterima kasih dengan cara yang lebih layak. Leila. Arfan menelan ludah. Jari-jarinya gemetar ketika membaca pesan itu. Bukan karena takut, tapi bingung. Bimbang. Canggung. Takut dianggap terlalu tinggi mimpi. Tapi rasa penasaran yang semalam belum reda, kini makin membakar dadanya. Apakah ini hanya balas budi biasa? Atau ada hal lain yang tak bisa dijelaskan? Malam itu, tubuh Arfan terasa aneh dalam setelan jas hitam yang baru ia sewa dari toko kecil di daerah Deira. Ia berkaca beberapa kali, merapikan rambut, bahkan menyemprotkan parfum murah yang ia beli dari pasar Loak. Ia bahkan tak tahu cara naik lift menuju restoran bintang 5 di atap hotel itu, tempat orang-orang berdasi berbicara tentang saham, bukan tentang pendingin yang bocor atau pipa mampet. Ketika pintu lift terbuka, aroma anggur, alunan musik jazz lembut, dan cahaya temaram menyambutnya. Langit malam terbentang luas, memperlihatkan lampu Dubai yang berkelip seperti lautan bintang. Dan di sana, di sudut restoran, di meja paling eksklusif dengan pemandangan Burj Khalifa di kejauhan, duduklah Leila. Anggun dalam balutan gaun berwarna zamrud, rambutnya diurai seperti gelombang malam. Saat melihat Arfan masuk, senyum tipisnya mengembang. Bukan senyum sopan, bukan juga senyum pura-pura, tapi senyum yang entah kenapa, membuat dada Arfan sesak. Silakan duduk, pahlawan, ujar Leila lembut, sambil mengangkat gelas air mineralnya. Arfan tergagap. Tidak, saya bukan siapa-siapa, madam. Leila, sahut wanita itu cepat. Kita sudah lewati masa formalitas. Hidangan demi hidangan datang, tapi Arfan hampir tak menyentuh makanannya. Ia terlalu sibuk menahan degup jantungnya. Leila bercerita tentang masa kecilnya di Oman, tentang ayahnya yang keras, tentang masa-masa ia bersekolah di London, dan sesekali, tentang sunyinya istana yang dulu ia tinggali. Aku pernah punya segalanya, Arfan, katanya sambil menatap langit malam. Rumah besar, kekuasaan, pengawal, kekayaan. Tapi, kadang aku merasa seperti boneka hidup. Semua dikendalikan. Arfan diam, menunduk. Kenapa cerita itu ke saya? Leila memandangnya, dalam. Karena kamu tidak punya topeng, Arfan. Kamu orang pertama dalam hidupku yang melihat aku sebagai manusia, bukan properti. Seketika, suasana berubah hening. Tak ada suara selain angin yang lewat pelan. Namun di balik temaram malam itu, seseorang diam-diam menyalakan kamera dari jarak jauh. Lensa panjang paparazzi memotret mereka dari rooftop seberang, menangkap gambar dua insan berbeda dunia duduk berseberangan, saling menatap penuh rahasia. Tanpa sadar, satu dari foto itu akan tersebar esok pagi, dan membuka pintu masa lalu yang selama ini Leila kubur dalam-dalam. Ketika makan malam usai, Leila mengantar Arfan turun. Mereka berdiri di depan lift, sendirian. Aku harap malam ini tak membuatmu merasa terbebani, ucap Leila perlahan. Arfan hanya bisa menggeleng. Saya bingung, Bu. Leila, saya gak ngerti kenapa seseorang seperti Anda ngajak saya makan. Saya bukan siapa-siapa. Leila tertawa kecil. Tapi di balik tawanya, ada air mata yang mengendap di sudut mata. Kadang orang seperti kamu justru yang membuat hidupku terasa nyata. Lift terbuka. Arfan melangkah masuk, menatap Leila sekali lagi. Terima kasih, sudah anggap saya bukan orang asing. Dan pintu lift menutup, membawa Arfan turun, dan membawa hatinya ikut turun ke dalam perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun malam belum usai bagi Leila. Begitu ia kembali ke penthouse-nya, tubuhnya lunglai. Ia membuka high heels-nya dengan kasar, menanggalkan perhiasan satu persatu.
Lalu ponselnya berbunyi. Nomor tak tersimpan. Pesan masuk. Kau pikir bisa menyembunyikan dia dariku? Dia akan jadi kelemahan terbesarmu. Dan aku akan memulainya dari situ. Leila menutup mata, memeluk dadanya sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak suaminya mati 3 tahun lalu, ia menangis. Bukan karena kehilangan, tapi karena takut kehilangan lagi. Pagi berikutnya, langit Dubai tampak kelabu, seakan menyerap kecemasan yang dirasakan Arfan. Ia berdiri di luar lobi apartemen tempat Leila tinggal. Sebuah menara tinggi yang hanya dihuni kalangan super elit. Tubuhnya masih terasa asing dalam kemeja pinjaman dan sepatu yang sempit. Ia memegang secarik kertas berisi alamat yang dikirim Leila tadi malam. Aku ingin kau datang siang ini, begitu tulisnya. Namun saat berdiri di depan gedung yang menjulang bak istana modern, dada Arfan diliputi tanda tanya besar. Kenapa wanita seperti Leila begitu mudah dekat padanya? Kenapa ia diundang masuk ke dunia yang bahkan tak berani ia impikan? Ada yang aneh, pikirnya. Saat sedang terpaku memandangi pintu kaca lobi, seseorang menepuk bahunya dari belakang. Seorang pria paruh baya berseragam sopir gedung, kulit legam, mata tajam, logat India yang kental. "Kamu Arfan, ya?" Sapanya setengah berbisik. Arfan mengangguk. "Ya, kenapa?" Pria itu menunduk sedikit, seperti sedang memastikan tak ada yang memperhatikan. "Hati-hati sama madam itu," bisiknya. "Kau orang baik. Jangan sampai jadi korban berikutnya." Arfan mengernyit. "Maksudnya?" Sopir itu melirik ke atas, ke arah jendela lantai atas. "Kau belum tahu siapa dia, ya?" Arfan menahan napas. Sopir itu melanjutkan, suaranya semakin pelan. "Dia itu jandanya Sheikh Farhan." Nama itu membuat jantung Arfan berdetak lebih cepat. Ia pernah dengar samar-samar. Sheikh Farhan, raja bisnis minyak, konglomerat Timur Tengah yang wafat dalam kecelakaan helikopter misterius 3 tahun lalu. Ada desas-desus soal penggelapan dana negara, konspirasi dengan pejabat militer, bahkan pembunuhan terselubung. Dan kini, Arfan tengah berdiri di depan pintu rumah istrinya. "Aku pernah antar dia ke pemakaman rahasia di gurun. Selalu dijaga 2 mobil bersenjata. Banyak yang bilang dia tahu terlalu banyak soal warisan Farhan, termasuk musuh-musuhnya," lanjut sopir itu. Arfan membeku. "Jadi, maksudnya dia bisa bahaya?" Pria itu menatapnya dalam. "Bukan dia yang bahaya, tapi dunia tempat dia hidup. Dan sekarang kau sudah melangkah masuk ke sana." Setengah jam kemudian, Arfan duduk di ruang tamu apartemen mewah Leila. Dinding marmer, lampu gantung kristal, jendela besar yang memperlihatkan langit Dubai. Tapi semuanya terasa dingin. Bukan karena AC, melainkan karena pikirannya sendiri. Leila muncul dari balik ruangan, mengenakan kemeja satin longgar dan celana putih santai. Rambutnya diikat ke belakang, wajahnya polos tanpa riasan. Tapi keanggunannya tetap menusuk. "Kamu datang juga?" ujarnya lembut. "Aku kira kau akan kabur." Arfan hanya tersenyum kaku. Ia belum berani mengungkit apa yang baru ia dengar. Leila menyodorkan kopi. Mereka duduk di sofa panjang berwarna abu, membiarkan kesunyian menggantung beberapa saat. Lalu Arfan bicara pelan. "Boleh aku tanya sesuatu?" Leila menoleh. "Tentu." Seseorang bilang, "Kamu istri Sheikh Farhan." Hening. Kopi di tangan Leila sedikit bergetar sebelum ia letakkan di meja kaca. "Aku tidak menyangkal," jawabnya lirih. "Ya, aku istri sahnya. Atau lebih tepatnya, jandanya." Arfan menarik napas panjang. "Kenapa nggak pernah cerita?" "Apa gunanya cerita?" balas Leila, nada suaranya berubah pelan namun getir. "Orang-orang hanya tahu setengah cerita. Setengahnya lagi terlalu kotor untuk diucapkan." Mata Arfan menatapnya tajam. "Lalu, kenapa kamu dekati aku?" Leila menatap balik, dalam. "Karena kamu satu-satunya orang yang memandangku, bukan karena masa laluku. Karena kamu tidak menunduk atau menjilat. Kamu hanya manusia. Dan aku butuh itu." Arfan terdiam.
Namun dalam benaknya, ribuan pertanyaan berkecamuk. Apakah aku ini hanya pelampiasan, penyelamat darurat, atau pion dalam permainan yang lebih besar? Leila mendekat, duduk di sisi sofa yang sama. Tangannya menyentuh lutut Arfan. Aku tahu kamu bingung. Tapi percayalah, aku tidak main-main. Justru karena aku pernah kehilangan segalanya, aku tahu apa yang berarti. Arfan menelan ludah, tak mampu bicara. Tiba-tiba, ponsel Leila berdering. Ia melihat layarnya, wajahnya langsung tegang. Ia berdiri cepat, mematikan nada dering, lalu masuk ke ruangan belakang. Arfan tak bisa menahan diri. Pandangannya tertuju ke meja di sebelah sofa. Ada sebuah map kulit hitam yang setengah terbuka. Di dalamnya, beberapa dokumen tua, dan foto-foto pria berseragam militer berpose dengan Sheikh Farhan. Salah satunya memeluk Leila, dan satu foto lain menunjukkan seorang pria asing berjas hitam dan pistol di pinggangnya. Leila kembali 10 menit kemudian. Wajahnya pucat. Aku minta maaf. Harusnya kita tak bertemu hari ini. Siapa tadi? Tanya Arfan, berusaha tenang. Leila hanya menjawab pelan, hantu dari masa lalu. Dan sepertinya, dia sudah tahu kamu ada di hidupku. Arfan berdiri. Apa maksudmu? Leila menatap matanya, dalam dan penuh rasa bersalah. Kamu dalam bahaya, Arfan. Tapi jika kamu pergi sekarang, kamu bisa selamat. Arfan menggeleng. Dan kalau aku tetap di sini? Leila mendekat, lalu berbisik. Maka kita harus bertahan bersama. Apapun risikonya. Dan di luar gedung, di dalam mobil hitam berlapis pelindung, seseorang menonton rekaman video dari drone kecil. Di layar, Arfan dan Leila duduk berdekatan. Suara dingin terdengar dari speaker. Target sudah lengket. Lanjutkan tahap 2. Malam itu, langit Dubai terlihat lebih pekat dari biasanya. Angin gurun berembus membawa aroma pasir panas dan kegelisahan. Sementara lampu-lampu kota mulai meredup, sebuah SUV hitam berlapis baja meluncur cepat melewati jalanan belakang menuju perbatasan kota. Di dalamnya, Arfan duduk di kursi penumpang, wajahnya tegang, tangan gemetar, sementara Leila menyetir tanpa berkata sepatah pun. Bahkan napas pun terasa seperti bom waktu. Leila, tolong kasih tahu aku apa yang sebenarnya terjadi. Suara Arfan akhirnya pecah, parau, hampir tercekik kecemasan. Leila tetap menatap ke depan, namun rahangnya mengeras. Mereka tahu kamu sudah terlalu dekat. Dan itu berarti waktuku habis. Maksudmu siapa? Siapa mereka? Leila menghela napas dalam. Matanya berkaca, tapi bukan karena takut. Ia seperti marah, kecewa, dan lelah. Dulu, suamiku Farhan, dia bukan hanya pengusaha minyak. Dia, bagian dari jaringan besar yang memanipulasi harga pasar global, membiayai kelompok bayangan, bahkan mencuci uang lewat kontrak militer dan politik. Arfan membeku. Kamu tahu semua itu? Leila mengangguk pelan. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku melihat, aku mencatat, dan akhirnya, aku menyimpan bukti. Mobil melintasi jembatan tua. Di belakang, lampu 2 kendaraan mulai terlihat membuntuti. Leila mempercepat laju mobil. Aku sempat pikir semua akan aman saat dia meninggal. Tapi ternyata, dokumen yang dia sembunyikan, ternyata masih jadi rebutan. Dan aku, Leila menoleh sekejap ke Arfan, matanya basah, aku satu-satunya yang tahu di mana salinan aslinya. Arfan menatapnya dalam-dalam, lalu perlahan menoleh ke kaca spion. 2 mobil SUV hitam terlihat makin dekat. Leila, kita diikuti. Leila memaki pelan dalam bahasa Arab, lalu menarik rem tangan mendadak dan membelok tajam ke jalur kecil menuju arah gurun. Mobil terpental, pasir berterbangan, dan suara ban mengikis tanah membelah malam. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di jalan gurun. Jalan yang bahkan tak ada di GPS. Kemana kita? Tanya Arfan, berpegangan erat pada dashboard. Tempat aman. Sebuah rumah pengungsi yang dulu digunakan suamiku saat ingin sembunyi dari media. Tak ada yang tahu tempat itu kecuali aku.
dan satu orang yang pernah aku percaya. Dan orang itu? Leila menunduk. Kemungkinan besar yang menjual informasi tentangku ke musuh. SUV mereka mulai kehilangan daya di medan berpasir. Leila menepikan mobil di balik bukit pasir, mematikan lampu, lalu menarik nafas panjang. Hanya ini waktu tenang kita sebelum mereka menyusul. Aku akan jujur sekarang, Arfan. Ia membuka kompartemen rahasia di bawah jok belakang, lalu mengeluarkan kotak baja kecil berlapis kode sidik jari. Ini bukan hanya berisi dokumen biasa. Ini adalah salinan kontrak transaksi senjata, daftar nama pejabat yang menerima suap, dan bukti Farhan pernah membayar untuk membunuh lawan politiknya. Arfan nyaris tak percaya. Kalau kamu serahkan itu ke media, seluruh dunia bisa kacau. Dan kalau aku tidak serahkan, aku akan diburu seumur hidup. Bahkan orang-orang seperti kamu pun akan terseret. Leila memegang tangan Arfan. Itu sebabnya aku minta kamu pergi. Tapi kamu tetap tinggal. Aku tidak bisa tinggal diam saat kamu diburu seperti binatang. Aku bukan pengkhianat, Leila, ucap Arfan tajam. Kalau aku harus mati, setidaknya aku mati untuk alasan yang jelas. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar di kejauhan, disusul kilatan lampu mobil dari atas bukit. Masuk ke dalam mobil, seru Leila. Mereka kembali melaju menerobos pasir, kali ini lebih cepat, nyaris membabi buta. Arfan meraih senjata kecil di dashboard yang sebelumnya ia kira senter. Kau tahu cara menembak? Tanya Leila singkat. Pernah, sekali. Di latihan dasar TNI dulu, sebelum aku keluar, sahut Arfan. Leila menatapnya kaget. Kamu mantan tentara? Cuma sebentar. Tapi cukup untuk tahu mana ujung peluru dan mana yang meledak, katanya sambil mengecek magazin senjata. SUV mereka meluncur menuju bangunan tua di tengah oasis. Sebuah rumah kecil dari batu pasir dengan dinding tebal dan pintu besi berat. Di dalamnya, suasana hening dan gelap. Leila menyalakan lampu darurat, menyandarkan tubuhnya di dinding, napasnya berat. Arfan mendekat, menyeka keringat dari dahinya. Leila, kamu yakin ingin lanjut dengan semua ini? Leila memejamkan mata. Yang kubutuhkan sekarang cuma satu. Apa? Ia membuka matanya, menatap Arfan penuh harap dan luka. Seseorang yang tidak lari saat semuanya terbakar. Di kejauhan, suara mesin mobil terdengar mendekat. Di atas rumah batu kecil itu, seekor burung elang melintas. Dan di balik layar tablet di mobil SUV musuh, ikon merah berkedip, menunjukkan lokasi kotak baja telah ditemukan. Target mengarah ke koordinat gurun. Siapkan regu penyergap. Jangan beri mereka fajar. Angin gurun malam mulai bertiup lebih kencang, mengangkat butiran pasir ke udara seperti kabut emas yang mengambang. Di tengah oasis tersembunyi itu, Arfan dan Leila berlindung di dalam rumah batu berusia puluhan tahun. Suaranya hening, hanya sesekali terdengar derit pintu besi yang beradu dengan angin. Di dalam ruangan gelap yang hanya diterangi lampu darurat, keheningan terasa menyesakkan. Bukan karena tak ada suara, tapi karena terlalu banyak pikiran. Leila duduk di sisi ruangan, menyandarkan tubuh pada dinding tanah liat. Tangannya memeluk lutut, matanya menatap kosong ke lantai. Arfan, duduk di dekat jendela kecil, berjaga dengan pistol di tangan. Tapi pikirannya tak sepenuhnya fokus pada bahaya. Ia mencuri pandang ke arah Leila. Sosok yang semula hanya wanita asing penuh rahasia, itu kini terlihat lebih manusiawi dari siapapun. Luka di sudut bibirnya belum mengering. Tubuhnya terlihat letih. Namun sorot matanya justru semakin tajam, semakin jujur. Masih sakit? Tanya Arfan pelan. Leila menggeleng, namun tidak menjawab dengan kata-kata. Kamu tahu, Arfan melanjutkan, kalau kamu tetap diam, aku bisa gila duluan di sini. Leila tersenyum tipis. Kalau kamu gila karena aku, berarti kamu manusia. Arfan tertawa pelan. Tawa yang entah datang dari keputusasaan, atau justru dari rasa nyaman aneh di tengah ketakutan. Beberapa menit berlalu. Di luar, angin berubah menjadi badai kecil.
Pasir beterbangan, memukul dinding batu. Dunia seolah menghilang di balik kabut gurun. Aku takut, kata Leila tiba-tiba, suaranya nyaris tak terdengar. Arfan menoleh. Takut disergap mereka. Leila menggeleng. Bukan. Aku takut, merasa hidup lagi. Kenapa? Karena setiap kali aku merasa hidup, seseorang dalam hidupku selalu mati. Hening sejenak. Arfan berdiri, lalu berjalan mendekat, duduk di sebelahnya. Kamu gak harus simpan semuanya sendiri, Leila. Leila mengangkat wajahnya perlahan. Mata mereka bertemu. Tak ada lagi jarak di antara dua dunia itu. Hanya dua manusia yang sedang rapuh, sedang jujur. Kamu tahu, Arfan, ucap Leila, suara bergetar. Dulu aku percaya cinta hanya milik orang bebas. Bukan milik perempuan yang hidup dalam sangkar emas, dikelilingi penjaga, dan dijadikan simbol kekuasaan. Tapi sekarang, aku justru menemukannya saat aku sedang dikejar untuk dibunuh. Arfan menatapnya, menahan napas. Kalau kamu bisa jatuh cinta di saat seperti ini, mungkin itu satu-satunya bukti bahwa kamu memang masih hidup. Dan sebelum kata-kata lain sempat keluar, tangan Leila menyentuh pipi Arfan. Gerakan itu pelan, namun dalam, seolah waktu ikut membeku. Lalu bibir mereka bersentuhan. Lembut, penuh rasa, tapi tidak terburu-buru, tidak penuh nafsu. Hanya dua jiwa yang akhirnya bertemu di tengah semua yang retak. Tapi tak sampai 3 detik setelah ciuman itu terjadi. Ki. Suara pelan dari alat kecil di kantong Leila berbunyi. Ia menjauh seketika, matanya melebar. Drone. Arfan bergerak cepat ke jendela. Di langit gelap, di antara pasir dan badai, titik merah kecil berkedip, mengambang, bergerak. Sudah terlambat, bisik Leila. Arfan menatapnya. Kamu siap? Leila mengangguk, walau air matanya belum kering. Selalu. Bersamamu. Di luar, drone itu mengirimkan sinyal terakhir ke koordinat utama. Dalam waktu kurang dari 30 menit, 3 kendaraan berat milik kelompok bersenjata akan tiba di lokasi. Di dalam rumah kecil oasis itu, Arfan memasukkan senjata cadangan ke saku belakang. Leila membuka kotak baja, mengambil USB enkriptat dan menggenggamnya erat. Kamu tahu, bisik Arfan, dulu aku kira hidup cuma tentang kerja dan pulang, kerja dan makan. Sekarang, rasanya seperti film, tapi aku gak tahu akhir ceritanya. Leila menyentuh dadanya. Tapi aku tahu, kalau kamu mati malam ini, aku akan mati bersamamu. Tapi kalau kita hidup, dunia akan tahu siapa kita sebenarnya. Dan saat badai pasir mulai mengamuk lebih keras, dan tanah gurun bergemuruh oleh ban kendaraan yang mendekat dari kejauhan, 2 orang itu berdiri di tengah ruangan kecil. Tak lagi hanya sebagai pelarian atau korban, tapi sebagai pejuang dan kekasih. Sementara itu, di layar monitor milik musuh, wajah Arfan dan Leila tertangkap jelas dari kamera drone. Seorang pria berkacamata hitam mencibir sambil menekan tombol di layar. Hancurkan mereka. Sekarang. Pagi menjelang di gurun, dan kabut tipis perlahan mengangkat tirai malam. Di dalam sebuah istana tua yang selama ini menjadi saksi bisu kerajaan Sheikh Farhan, kini hanya ada sepi dan debu yang berterbangan. Dinding-dinding marmer yang dulu berkilau, kini pudar dan retak, seperti lambang kemegahan yang telah runtuh. Leila dan Arfan masuk ke dalam ruangan utama, di mana bau kayu tua dan aroma minyak oud masih terasa samar. Lampu-lampu temaram dari lentera minyak memantulkan bayangan yang bergerak pelan. Tolong, duduk dulu, suara pria asing memecah keheningan. Mereka berbalik dan melihat sosok tinggi dengan jas hitam rapi berdiri di sudut ruangan. Matanya tersembunyi di balik kacamata hitam, wajahnya tenang namun dingin seperti es. Tanpa ragu, ia menutup pintu besar di belakangnya. Aku tahu siapa kalian, ucap pria itu dengan logat asing yang sulit ditebak asalnya. Leila mengangkat alis. Kalau kau tahu, kenapa tidak langsung serang saja? Buang waktu kami. Pria itu tersenyum tipis, namun tanpa kehangatan. Karena aku tawarkan sesuatu yang tak bisa kau tolak.
Arfan memandang pria itu dengan waspada. Siapa kau sebenarnya? Seorang yang pernah dekat dengan Sheikh Farhan. Dan aku tahu rahasia-rahasia yang kau simpan, Leila. Leila menggenggam tangan Arfan, seolah mencari kekuatan. Aku tahu tentang kunci utama yang kau sembunyikan. Salinan digital warisan Farhan yang bisa mengguncang seluruh Timur Tengah. Leila memejamkan mata. Kau ingin apa? Pria itu melangkah maju, menatap tajam. Perlindungan. Aku tawarkan perlindungan untukmu dan pria ini. Hentikan pelarian. Serahkan kunci itu padaku, dan aku pastikan kau bebas dari musuh-musuhmu. Arfan merasa udara di ruangan itu makin panas. Matanya beradu dengan Leila. Dan aku? Apa aku cuma pion dalam permainanmu? Leila terkejut, tapi tak langsung menjawab. Pria asing itu menatap Arfan, suara bergetar tapi tajam. Kau hanya alat bagi mereka yang lebih kuat. Tapi denganku, kau bisa jadi lebih dari itu. Bersama aku, kau berpeluang hidup. Arfan menatap lantai, lalu menatap Leila lagi. Apakah kita memang cuma alat? Tanyanya lirih. Leila berdiri, melangkah ke jendela yang besar, menatap keluar gurun yang tak berujung. Kadang aku bertanya hal yang sama. Tapi aku memilih bertarung, bukan menyerah. Ia menoleh ke arah Arfan, wajahnya serius tapi penuh kasih. Kau bukan alat, Arfan. Kau adalah alasan aku bertahan. Pria asing itu berdecak. Keputusan ada di tanganmu. Tapi ingat, di dunia ini, pilihan adalah kemewahan yang sangat mahal. Hening sejenak menyelimuti ruangan. Lalu, suara detik jam kuno bergema, menandakan waktu terus berjalan, sementara mereka semua berdiri di persimpangan yang akan menentukan nasib. Di luar istana, bayangan gelap bergerak cepat. Ancaman belum hilang. Dan dalam hati masing-masing, keraguan dan cinta saling bertarung. Malam itu, di sebuah villa terpencil yang menghadap gurun luas, Arfan berdiri di bawah langit penuh bintang. Udara dingin gurun menyapu wajahnya dengan lembut, namun hatinya berkecamuk panas. Di tangannya, sebuah cincin sederhana namun bermakna, yang telah ia siapkan untuk Leila. Ketika Leila keluar dari dalam, mengenakan gaun panjang berwarna burgundi yang berkilau redup di bawah sinar bulan, Arfan tersenyum penuh harap. Leila, suaranya bergetar, aku tahu hidup kita penuh badai, tapi aku ingin kamu tahu, aku ingin melangkah ke depan bersamamu. Maukah kau menikah denganku? Leila terdiam sejenak. Lalu senyumnya tulus mengembang. Arfan, iya. Mereka berpelukan erat, seakan ingin menyimpan momen itu selamanya. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Beberapa jam setelah lamaran sederhana itu, Arfan yang sedang bersiap tidur terbangun oleh suara berbisik dari balik tirai jendela kamar villa. Dengan langkah hati-hati, ia mengintip keluar. Di taman villa yang remang, ia melihat sosok Leila sedang berbicara serius dengan seorang pria berjas gelap yang wajahnya tak terlalu jelas. Suara mereka pelan, namun kata-kata itu menusuk hati Arfan. Kita harus pastikan dia tidak mencurigai. Rencana harus berjalan mulus, ucap Leila. Arfan membeku, dada sesak. Bayangan pengkhianatan mulai menari di kepalanya. Siapa dia? Kenapa aku tidak pernah tahu? Pikirnya sambil membalik badan, menghindari pandangan. Dengan emosi berkecamuk, Arfan memutuskan kabur. Ia turun ke mobil, menyalakan mesin, dan melaju kencang menuju kota Dubai yang gemerlap, meninggalkan Leila dan semua kerumitan di belakang. Di jalan raya yang penuh lampu dan suara bising, Arfan mencoba menenangkan diri, tapi pertanyaan itu terus menghantui. Apa Leila benar-benar jujur padaku? Atau aku cuma bagian dari permainan yang lebih besar? Sementara itu, jauh dari keramaian, Leila menatap layar ponselnya. Senyumnya dingin. Dia harus percaya kalau aku memang berkhianat. Supaya musuh lengah, gumamnya lirih. Di sampingnya, pria berjas gelap itu berdiri tegap, wajahnya tanpa ekspresi. Kita akan menghabisi mereka satu persatu, ujar pria itu. Leila menatap pria itu penuh tekad. Tapi aku tetap bermain dengan caraku. Arfan,
Dia bukan pion biasa. Keesokan paginya, Arfan duduk di sebuah kafe kecil, menatap kosong ke cangkir kopi dinginnya. Telepon genggam bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Jangan percaya semua yang kau lihat. Dia lebih dari yang kau tahu. Arfan menghela napas, tahu bahwa drama dan bahaya belum usai. Namun hatinya kini dipenuhi pertanyaan yang jauh lebih dalam. Langit Dubai menggelap dengan cepat malam itu, seolah menyatu dengan isi hati Arfan yang hancur. Setelah semalaman bergelut dengan kekecewaan dan kebimbangan, ia memutuskan kembali ke villa. Tapi tak sampai 2 kilometer dari batas kota, mobilnya tiba-tiba dihadang 2 SUV hitam. Ban pecah, kaca remuk. Dalam hitungan detik, Arfan sudah ditarik keluar dan dibekap. Jangan berani melawan, desis suara berlogat asing di telinganya. Kami hanya butuh sedikit informasi. Lalu semuanya gelap. Saat Arfan sadar, tubuhnya terikat pada kursi besi berkarat. Tangan dan kakinya diikat dengan rantai baja. Ruangan itu sempit, lembab, dengan bau darah dan karat yang menyesakkan. Lampu neon tua di langit-langit berayun pelan, menciptakan bayangan menakutkan di dinding bata. Seorang pria botak dengan tato di leher berdiri di depannya, menghisap rokok sambil memandangi Arfan seperti seekor binatang yang siap dikuliti. Bangun akhirnya, ejeknya. Arfan tak menjawab. Tubuhnya ngilu, wajahnya lebam, bibir pecah. Tapi sorot matanya tetap tajam. Pria itu tertawa pendek. Keras kepala, ya? Kita lihat berapa lama kau bertahan. Lalu, bogem mentah menghantam wajah Arfan. Kepalanya terhuyung, darah segar mengalir dari pelipis. Di mana Leila? Suara pria itu kini dingin. Arfan menggeleng. Aku enggak tahu. Satu pukulan lagi menghantam perutnya. Lalu yang lain datang bergantian. Kawat panas, aliran listrik, tendangan ke tulang rusuk. Hari berubah menjadi malam, lalu kembali pagi tanpa jeda yang jelas. Di antara rasa sakit dan nyeri, Arfan hanya punya satu pikiran. Jangan seret Leila. Jangan biarkan mereka menang. Sampai akhirnya, saat tubuhnya nyaris tak bisa digerakkan lagi, terdengar langkah sepatu hak tinggi menggema di lorong luar. Pintu besi terbuka perlahan. Seorang wanita cantik dengan kacamata hitam dan jas putih rapi masuk ke dalam ruangan, diiringi 2 pengawal bersenjata. Kalian siksa pria ini seperti binatang, ucapnya dengan logat Arab Inggris yang lembut tapi tegas. Siapa kau? Tanya si pria botak. Waspada. Wanita itu membuka kacamatanya. Namaku Laila Alhamdan, katanya. Saya pengusaha minyak dari Kuwait. Dan pria ini bekerja untuk saya. Arfan mengangkat wajahnya lemah. Itu Leila. Wajahnya dipoles sedemikian rupa, suara dan sikapnya berubah, tapi ia tahu, itu Leila. Dia mata-mata Leila Farhan, bantah si Algojo. Leila tertawa kecil. Justru karena dia pernah bekerja untuk suami Leila Farhanlah saya tertarik mempekerjakannya. Tapi sekarang, kalau kau tak keberatan. Ia mengeluarkan map dokumen tebal dari tas kulitnya. Ini kontrak hak distribusi minyak mentah senilai 12 juta dolar. Saya bisa serahkan sekarang, asalkan kalian lepaskan pria ini. Pria botak memicingkan mata, lalu meraih map itu dan membukanya. Di dalamnya, stempel palsu, tanda tangan digital, dan berlembar-lembar kontrak resmi. Bagaimana aku tahu ini bukan jebakan? Tanyanya tajam. Leila menatap matanya langsung. Kau pikir aku datang ke tempat seperti ini tanpa jaminan? Aku tidak bodoh. Tapi jika kau menolak tawaran ini, jangan harap siapapun di pelabuhan ini bisa berdagang bebas lagi. Kau tahu siapa di belakangku? Beberapa menit hening. Lalu dengan suara berat, pria botak memberi isyarat ke anak buahnya. Lepaskan dia. Arfan terjatuh dari kursinya. Tubuhnya lunglai. Leila berlari ke arahnya, menahan tubuhnya dan memeluknya erat. Arfan, aku minta maaf, bisiknya. Semua ini tak pernah aku rencanakan. Tapi aku harus melindungimu. Arfan tersenyum lemah. Kamu menyamar demi aku. Leila menatapnya, air matanya jatuh. Aku akan menyamar jadi iblis pun,
asal kamu tetap hidup." Mereka berpelukan di bawah lampu redup gudang tua, dua tubuh yang terluka tapi masih bertahan, di tengah dunia yang berusaha menghancurkan mereka. Dan saat mobil mereka menjauh dari pelabuhan itu, Arfan menatap ke jendela, berkata lirih, "Aku tahu sekarang, kamu bukan cuma wanita yang kucintai. Kamu adalah alasan aku tetap hidup." Tapi di balik salah satu peti kontainer di pelabuhan, kamera kecil tersembunyi berkedip. Di tempat lain, seseorang menyaksikan semuanya dengan senyum tipis di wajahnya. Akhirnya, mereka keluar dari persembunyian. Langit gurun menguning keemasan saat senja menyapu lembut dinding-dinding tua sebuah masjid kecil yang berdiri sunyi di tengah oasis tersembunyi. Di luar, pepohonan kurma bergoyang pelan tertiup angin. Tapi di dalam, segala sesuatunya terasa hangat, sakral, dan sedikit menegangkan. Arfan berdiri di sisi imam, mengenakan gamis putih bersih yang dipinjamkan oleh salah satu penjaga oasis. Luka di wajahnya belum sepenuhnya pulih, tapi senyum di bibirnya mengalahkan segala nyeri. Di seberangnya, Leila duduk berselimut kerudung satin berwarna gading. Wajahnya tak dipoles, hanya bibirnya yang merah alami dan matanya yang tetap teduh. Ia tampak seperti wanita biasa. Tapi bagi Arfan, ia tetap wanita paling luar biasa yang pernah ditemuinya. "Aku tahu ini gila," bisik Leila sebelum akad dimulai, suara lirih menembus dada Arfan. "Menikah saat kita masih dikejar maut." Arfan meraih tangannya. "Justru karena itu aku ingin menikah. Kalaupun harus mati, aku ingin mati sebagai suamimu. Bukan hanya pelindung, bukan hanya sekutu." Leila tersenyum dengan mata yang basah. "Kalau begitu, kita jalani dengan doa, bukan ketakutan." Suasana dalam masjid itu hening. Imam tua memulai dengan kalimat-kalimat sakral. "Arfan bin Salim, apakah engkau menerima Leila binti Ahmad sebagai istrimu, dengan mahar berupa cincin dan satu ayat suci yang dihafal?" Arfan menarik napas dalam. "Saya terima, dengan ikhlas, karena Allah." Tangis Leila pecah seketika, tertahan dalam senyuman. Doa-doa mengalun lembut dari mulut-mulut saksi. Namun di antara barisan para penjaga dan tetua oasis, ada satu sosok yang menunduk terlalu dalam. Wajahnya tersembunyi di balik sorban, tangan kirinya gemetar pelan, dan dari balik lipatan jubahnya, mengintip kilatan logam, senjata. Usai ijab kabul, Arfan mencium kening Leila di bawah cahaya mentari senja yang menembus kaca patri masjid. Semua tampak sempurna. Sejenak, dunia terasa milik mereka berdua. Tapi kemudian, klik. Suara kecil itu hampir tak terdengar, tapi cukup bagi telinga Arfan yang terlatih. Ia menoleh cepat, tepat saat sosok pria berjubah itu berdiri, menarik senjata dari balik lengan bajunya. "Jangan gerak," teriaknya dalam bahasa Arab kasar. Beberapa penjaga langsung menarik senjata, tapi pria itu lebih cepat. Leila berbalik dengan napas tertahan. Matanya langsung mengenali wajah itu, Majid. Salah satu mantan pengawal suaminya yang dulu menghilang pasca kematian Farhan. "Kau mengkhianati darah Farhan?" teriak Majid ke arah Leila. "Dan sekarang kau kawin dengan rakyat biasa ini?" Arfan berdiri di depan Leila, tubuhnya menjadi tameng. "Kalau kau ingin dia," desis Arfan, "kau harus melewatiku dulu." Majid tersenyum sinis, mengangkat senjatanya, namun sebelum pelatuk sempat ditekan, tembakan pertama datang dari arah belakang. Peluru menembus bahunya. Majid terjatuh sambil menjerit. Dari balik pilar masjid, muncullah sosok lain. Pria bertubuh besar dengan lencana intel Yui di dadanya. "Bersih," ucap pria itu sambil melangkah maju. "Kami melacak gerakan musuh sejak dari pelabuhan. Maaf datang terlambat." Leila mendekat, lututnya nyaris lemas. "Siapa kamu?" "Sahabat lama suamimu, yang sudah muak dengan dosa-dosanya, dan yang sekarang ingin membantumu menebus semuanya." Beberapa menit kemudian, Majid ditangkap. Masjid kembali sunyi, meski denyut jantung semua orang masih berdegup keras. Arfan duduk di anak tangga mihrab, meraih tangan Leila. "Kalau setiap akad harus dibayar dengan darah, maka kita memang ditakdirkan untuk bersama, dalam perang maupun damai."
Leila menyandarkan kepala di bahunya, bisikannya lembut. Kalau begini cara Tuhan menyatukan kita, aku rela. Dan di luar sana, matahari tenggelam di cakrawala gurun. Hari itu bukan hanya saksi pernikahan dua jiwa terluka, tapi juga babak baru dari perjuangan mereka yang belum usai. Tapi di kejauhan, di layar monitor gelap dalam sebuah bunker rahasia, seseorang mengetik pesan ke grup private. Plan B dimulai. Serang titik terakhir mereka. Bawa Leila hidup-hidup. Arfan boleh mati. Langkah kaki mereka berpacu melawan waktu. Di tengah debu dan senja yang mulai pudar, Leila dan Arfan melintasi lorong sempit yang menuju ke sebuah gedung tua di pinggiran distrik Pelabuhan Lama, bekas kantor operasional mendiang suaminya, Sheikh Farhan. Gedung itu telah ditinggalkan bertahun-tahun, tapi tak sepenuhnya mati. Di balik puing-puing beton dan rak-rak berkarat, tersimpan dokumen asli transaksi gelap, senjata terakhir untuk membungkam jaringan mafia minyak yang telah memburu mereka. Leila menatap Arfan dengan nafas yang mulai memburu. Kita tidak akan dapat kesempatan kedua. Setelah dokumen ini terbuka, seluruh dunia akan tahu kebenarannya. Arfan menggenggam tangannya. Dan aku tidak akan biarkan siapapun menyentuhmu. Bahkan jika itu peluru terakhirku. Mereka memasuki ruang bawah tanah melalui lift manual yang hampir tak berfungsi. Suasana sunyi, hanya bunyi tik-tik air menetes dari pipa bocor. Setelah menyalakan lampu senter, Leila berjalan menuju lemari besi tua yang tersembunyi di balik rak buku. Ia menekan kode. Klik. Bunyi mekanik terdengar. Pintu terbuka. Di dalamnya, satu hard disk terenkripsi, surat wasiat asli Farhan, serta rekaman video pengakuan tentang jaringan mafia yang dikendalikannya. Semuanya bisa menjungkirbalikkan tatanan bisnis gelap yang menyelimuti Timur Tengah selama 2 dekade. Leila menarik napas dalam. Ini dia. Tapi sebelum tangannya menyentuh dokumen itu, ledakan kecil mengguncang lantai atas. Listrik padam. Senter terjatuh. Bunyi teriakan dan tembakan bersahutan. Arfan langsung menarik Leila ke belakang lemari besi. Mereka sudah di sini. Arfan, kita harus ambil hard disknya sekarang. Tapi belum sempat mereka bergerak, peluru menembus tembok tipis, nyaris mengenai kepala Leila. Arfan menarik pistol dari pinggangnya, melemparkan senter ke arah pintu dan menembak, menciptakan kekacauan visual bagi musuh. Lari ke tangga darurat, teriak Arfan. Leila menggenggam hard disk dan berlari. Tapi di lorong yang remang, saat ia menoleh untuk memastikan Arfan di belakang. Dor! Satu tembakan. Leila terhuyung. Peluru menembus sisi perutnya. Arfan melihat itu. Dunia mendadak melambat. Leila. Ia berlari, menembaki musuh tanpa pikir panjang. 2 orang bersenjata roboh di tempat. Arfan mendekap tubuh Leila yang jatuh bersimbah darah. Jangan tutup mata. Kumohon, bertahanlah. Leila berusaha bicara, suaranya lemah. Jangan, biarkan mereka ambil dokumennya. Arfan memeluknya erat, lalu menaruh Leila di balik meja besi, mengambil senjatanya, dan meledak marah. Dalam amukan yang tak bisa dibendung, Arfan menyerbu keluar lorong. Setiap langkahnya membawa peluru. 1 musuh, 2, 3, semua tumbang. Peluru terakhir ia tembakkan ke arah pemimpin musuh, tepat di dada. Saat semuanya sunyi kembali, ia terhuyung kembali ke tempat Leila. Tubuhnya penuh luka, nafas berat. Tapi yang ia cari hanya satu. Leila, aku sudah selesaikan semuanya. Leila membuka mata perlahan. Kau gila. Arfan tersenyum pahit. Gila mencintaimu. Beberapa jam kemudian, di halaman belakang gedung yang remuk, helikopter bantuan dari rekan Leila mendarat. Tim medis bergegas mengevakuasi mereka. Dokumen digital diserahkan ke pemerintah dan media internasional. Dalam hitungan hari, skandal besar mafia minyak terbongkar, dan nama Leila akhirnya dibersihkan. Di atas ranjang rumah sakit militer, Leila membuka mata, menatap Arfan yang tertidur di kursi sebelahnya, masih memegang tangannya erat. Air mata mengalir pelan di sudut matanya. Janji dan peluru terakhir, bisiknya pelan. Dan kau tetap di sini.